Budi Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Budi Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Budi Rana menyiapkan paparan materi tentang keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Budi Rana menjelaskan tentang konsep kunci dan keanekaragaman hayati dan tingkatannya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Budi Rana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, dan Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Budi Rana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap muridnya akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Budi Rana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Budi Rana lalu meminta murid untuk membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, Budi Rana memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya adalah 1. Tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? 2. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Rana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Budi Rana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Budi Rana memperkenankan muridnya untuk memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Budi Rana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Budi Rana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Apa kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi oleh guru? 1. Kesiapan belajar, yaitu pada saat Ibu Rana
menggunakan flip learning di era pandemi. 2. Menyediakan sumber-sumber belajar yang lain berupa artikel, video, WWF, dan Green Page. 3. Jurnal refleksi akhir pembelajaran mandiri untuk memetakan kemampuan awal dan keterampilan murid. 2. Minat belajar, yaitu pada saat murid memberikan respon terhadap paparan materi melalui LMS. Budarana juga mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi atau mungkin ada murid yang belum paham dengan materinya. 3. Profil belajar murid meliputi pada saat murid diberikan tugas dan mereka memilih sendiri lokasinya. Yang kedua adalah murid bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Hal ini menunjukkan keragaman aktivitas dan gaya belajar murid. Lalu bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yaitu dengan meminta murid membuat jurnal refleksi sebelum mereka masuk pertemuan Google Meet. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama adalah diferensiasi produk, yaitu pada saat Ibu Budarana memberikan tugas membuat paket info digital dalam bentuk yang bebas sesuai kenyamanan murid. 2. Diferensiasi konten, yaitu pada saat Budarana memaparkan materinya dalam bentuk paparan melalui LMS. Kemudian Ibu Budarana juga menggunakan bentuk-bentuk yang lainnya seperti artikel, video, WWF, dan Green Page yang ia ambil dari internet. 3. Diferensiasi proses, yaitu saat murid belajar sesuai minat mereka terhadap sumber belajar yang telah disiapkan. Wawancara atau chat, browsing untuk menemukan informasi, dan murid bertemu dengan Ibu Budarana untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Dan murid mengakses materi secara mandiri melalui LMS. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yaitu 1. Assessment for learning, yaitu penilaian pada saat proses pembelajaran, meliputi Ibu Budarana memberikan pertanyaan pemandu dalam belajar mandiri. Ibu Budarana juga memberikan kuis tertulis dengan kalimat terbuka kepada murid-muridnya, dan Ibu Budarana mengamati jawaban-jawaban untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi atau ada murid yang mungkin belum tampak paham dengan materinya. 2. Assessment post learning, yaitu penilaian di akhir pembelajaran, yaitu pada saat Ibu Budarana memberikan tugas membuat paket info digital secara mandiri.